Wanita sedang menikmati sinar matahari di pantai. Anak itu datang dan memberitahunya bahwa ada monster di dalam air. Awalnya dia tidak begitu memperhatikan. Namun akhirnya dia menemukan bahwa putrinya memegang seekor cumi-cumi. Wanita itu segera meminta putrinya untuk melepasnya. Dan bertanya di mana dia mengambilnya. Dia melihat ke arah yang ditunjuk oleh putrinya. Namun wanita itu terdiam seketika. Dia melihat pantai dipenuhi cumi-cumi mati. Tidak ada ujungnya terlihat sejauh mata memandang. Pedagang yang tidak bermoral melihat peluang keuntungan. Mereka menjual cumi-cumi ini sebagai bahan makanan ke berbagai tempat. Laura, yang bekerja di restoran, secara kebetulan menemukan sesuatu di dalamnya. Sebagai seorang ahli biologi laut, dia dengan cepat menyadari kemunculan besar cumi-cumi. Pasti ada hubungannya dengan paus. Maka dia segera mencari temannya, Jack. Mereka memutuskan untuk pergi ke laut bersama untuk menyelidiki. Mereka berlayar dengan cepat menuju laut dalam. Di sini dulunya hidup keluarga paus bungkuk. Namun paus yang biasanya aktif hari ini tiba-tiba menghilang. Saat mereka merasa sedikit bingung, Jack tiba-tiba menemukan sesuatu. Banyak bangkai paus mengapung di permukaan. Tubuh mereka penuh dengan bekas cakaran besar. Keduanya merasa sangat terkejut. Paus bungkuk di puncak rantai makanan. Untuk mencari tahu kebenaran, Laura tidak peduli dengan peringatan Jack. Berencana mendekati bangkai paus untuk pemeriksaan. Saat itulah, tiba-tiba ombak besar muncul di depan mereka. Di bawah air, bayangan makhluk raksasa terlihat samar-samar melintas. Laura segera meminta Jack untuk mengejar dengan perahu. Sementara dia sendiri memegang kamera untuk mengambil bukti. Tak lama kemudian, sonar di kapal menunjukkan bahwa mereka telah berhasil mengejar monster. Saat mereka mematikan mesin, berencana menunggu monster muncul ke permukaan air. Monster tiba-tiba berbalik dan berenang mendekati mereka. Dalam kegelisahan menunggu takdir mereka. Tak lama kemudian, dari depan, terdengar raungan rendah. Banyak air laut tiba-tiba berpendar hijau. Gelombang elektromagnetik kuat melanda seketika, menyebabkan ledakan hebat. Seluruh kapal kehilangan tenaga sepenuhnya. Beruntung monster sudah selesai makan. Keduanya akhirnya lolos dari bencana. Setelah menunggu semalaman, Laura memutuskan untuk berani turun air memperbaiki baling-baling kapal. Namun mereka masih meremehkan kesabaran monster. Saat dia sedang tegang melakukan perbaikan, tiba-tiba melihat monster muncul tidak jauh dari situ. Laura hampir sesak karena ketakutan. Namun Jack membawa harpoon yang dilengkapi dengan perangkat pelacak. Karena dia tahu, asalkan mengetahui keberadaan monster, jadi pekerjaan yang hilang pasti bisa direbut kembali. Bayangan besar di dalam air semakin mendekat. Laura mengangkat senjata dan mengarahkan langsung ke hati. Setelah kembali aman ke kapal, menemukan bahwa perangkat pelacak benar-benar berfungsi. Yang membuat mereka merasa takjub adalah kecepatan ini hampir sebanding dengan kereta cepat. Dan sepertinya itu tertarik pada sesuatu. Bahkan terus mendekati pantai. Di dalam kanal, sebuah makhluk raksasa yang tidak dikenal tiba-tiba muncul. Ukurannya sudah jauh melebihi paus biru terbesar di bumi. Penonton yang melihat adegan ini terpaku. Apakah Godzilla dalam film benar-benar nyata? Saat orang-orang sedang membicarakan asal-usul makhluk misterius ini, pasukan penjaga pantai juga tiba di lokasi. Mereka menekankan kepada penonton, pasti tidak akan melukai makhluk air ini. Hanya ingin mengembalikannya ke laut. Segera setelah itu, mereka meniup klakson kapal. Dan monster itu tampak ketakutan. Dikepung oleh 3 perahu kecil. Itu langsung menyelam ke dasar air. Penonton di sekitar memberikan tepuk tangan. Terima kasih kepada mereka telah melindungi keamanan kita. Namun, hati Laura dan Jojo sangat jelas. Monster ini pasti belum pergi. Tiba-tiba, terdengar raungan rendah dari bawah air. Kemudian diikuti oleh gelombang suara yang sangat menusuk telinga. Frekuensi suaranya semakin tinggi. Lebih keras dari suara klakson kapal motor. Saat semua hampir putus asa, cahaya hijau tiba-tiba muncul di permukaan air. Kabel listrik di sekitar langsung berkelebat percikan api. Semua perangkat elektronik terputus hubungannya. Bahkan kapal motor juga mati mesinnya. Laura dan saudara Kiang sangat gembira. Karena mereka berhasil merekam bukti kunci keberadaan monster. Dan menilai dari cara monster itu menyerang. Pasti sama dengan monster yang mereka temui di dasar laut. Saat mereka sedang berbicara, orang dari biro khusus datang. Kakak Kiang ingin mendekat untuk berunding. Akhirnya segera ditahan dan dibawa pergi. Laura menemukan bayangan yang dikenal. Itu Profesor Hu yang sering membuatnya kesulitan. Mereka memberitahunya. Alasannya untuk melindunginya dari terlibat. Untuk melindungi agar tidak terlibat. Karena militer dan pemerintah ingin menyembunyikan kebenaran. Laura sama sekali tidak percaya. Baru saja ribuan orang menangkap gambar monster. Bagaimana militer bisa menyembunyikan? Namun Profesor Hu tetap tenang. Dia meminta Laura membuka kamera dan melihat. Ternyata, serangan elektromagnetik yang dilancarkan monster telah merusak semua perangkat elektronik dalam radius 2 km. Tidak ada yang bisa menyimpan bukti terkait. Di hadapan kekuasaan, Laura hanya bisa menerima dengan pasrah. Namun Profesor Hu memberitahunya, militer telah setuju untuk mengikut sertakannya dalam penelitian. Karena dia berhasil memasang perangkat pelacak pada monster itu sendirian. Hal ini merupakan hal yang tidak bisa dilakukan oleh militer meskipun menghabiskan jutaan dolar. Ternyata keadaan berubah. Laura akhirnya mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Profesor yang bertanggung jawab dalam penyelidikan. Menangkap satu spesimen terumbu karang ajaib dari sungai. Ketika ada sumber panas mendekat, terumbu karang secara aktif berputar. Seperti menyerap panas. Namun ketika dia menjauhkan matahari kecil itu, terumbu karang kembali ke bentuk aslinya. Hal ini diulang beberapa kali. Profesor tiba-tiba mendapat pencerahan. Seperti menemukan titik kunci secara tiba-tiba.
Dengan semangat, dia mencari asistennya, Ahei. Mereka bersama-sama memeriksa struktur gen terumbu karang. Mereka menemukan bahwa terumbu karang terdiri dari 3 rumus molekul dasar. Dan terus-menerus diulang dalam kelompok-kelompok. Terus-menerus diulang. Harus diketahui, jika ini adalah produk alam. 1863550H, 4111576502, 1982821H7115, 252212. Apakah ini berarti? Apakah spesies ini benar-benar telah melalui pemrograman manusia? Penemuan besar ini seketika menjelaskan asal-usul monster. Tidak heran mereka berevolusi dengan begitu sempurna. Namun Profesor Huzi yang tenggelam dalam kegembiraan tidak menyadari. Penemuan ini justru membawa malapetaka bagi dirinya sendiri. Malam itu, dia bertemu dengan perwakilan militer yang bernama Bapak Rambut Pendek. Dan menyerahkan hasil penelitiannya. Bapak Rambut Pendek terkejut saat melihatnya. Langsung menyatakan ingin memindahkan Profesor Huzi ke Washington untuk perlindungan ketat. Meskipun merasa agak curiga. Sebuah mobil tiba-tiba melaju cepat. Setelah menerima pemberitahuan, Lara dan Johnny juga tiba di rumah sakit. Namun Profesor Huzi saat itu sudah dalam kondisi kritis. Polisi setempat bertanya padanya apakah dia mengetahui situasi di lokasi. Lara menemukan seseorang misterius sedang memata-matai di lorong. Keduanya seketika menyadari. Kecelakaan mobil Profesor Hu bukanlah kebetulan. Sementara itu, asisten Ahei juga seolah mencium bahaya. Dia mengatur semua data penelitian Profesor Hu. Namun pada saat itu, tiba-tiba sekelompok orang bersenjata tak dikenal masuk. Ahei segera mengangkat ubur-ubur itu. Ingin pergi sebelum terlihat. Namun tidak lama kemudian, alarm tiba-tiba berbunyi di koridor. Para penyerang sudah melacak jejaknya. Dan mengejarnya dengan senter. Ahei berlari secepat mungkin. Namun dalam kepanikan, kecelakaan terjadi. Pinggangnya langsung terbentur ujung perangkat. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Dengan pengetahuan tentang medan. Akhirnya, dia lolos ke dalam lift di saat genting. Laura dan Joeng masih menonton TV di tempat tinggal mereka. Mereka segera berlari keluar untuk melihat. Mereka menemukan mobil menabrak pembatas halaman. Kak yang maju ingin menanyakan kondisi pengemudi. Mereka terkejut menemukan bahwa orang itu adalah Ahei. Saat hendak membuka pintu mobil. Saat dalam keadaan pingsan, Ahei tiba-tiba menangkapnya. Setelah mengucapkan kalimat itu, Ahei perlahan menutup matanya. Hanya meninggalkan kunci berlumuran darah. Perasaan kedua orang itu sangat berat. Profesor Huzi dan Ahei mengalami kecelakaan berturut-turut. Kemungkinan besar terkait dengan kekuatan misterius militer. Jika mereka memutuskan untuk menghentikan penyelidikan, maka mereka tidak akan pernah tahu kebenaran di baliknya. Namun jika mereka melanjutkan penyelidikan, maka mereka harus siap mengorbankan. Mungkin nyawa mereka dan keluarga. Ini adalah pilihan sulit. Melihat kunci dan plakat di tangan mereka. Mereka telah membuat keputusan di hati mereka. Sementara itu, Bandara Polandia menerima panggilan darurat dari pesawat penumpang. Mereka mengatakan bahwa mereka mengalami kabut dan petir aneh. Wilayah udara di sekitarnya jelas-jelas tidak memiliki awan. Pada saat itu, sebuah kilat hijau menyambar. Pesawat berputar dan jatuh ke bawah. Sementara di permukaan laut, banyak monster raksasa muncul secara bergerombol. Kilatan hijau berkelompok berkedip di sekitar mereka. Monster-monster tersebut seringkali menciptakan bencana di seluruh dunia. Laura dan Joeng yang dapat menyelidiki secara rahasia sama sekali tidak memiliki petunjuk tentang hal ini. Hingga suatu hari, adegan aneh muncul. Terlihat seluruh lemari es telah dikuasai oleh tanaman hijau. Dan karang laut itu berdetak teratur seperti jantung. Tanaman merambat bahkan menyebar keluar dari lemari es. Merambat melalui kabel listrik dan masuk ke stop kontak di dinding. Semuanya seakan-akan. Karang laut itu seolah-olah mengisi daya dirinya sendiri dengan sengaja. Mengingat situasi yang mereka alami sebelumnya di dasar laut dekat kawah gunung berapi. Laura memiliki sebuah tebakan berani. Apakah makhluk-makhluk ini bergantung pada listrik atau panas untuk bertahan hidup? Untuk memverifikasi ide ini, mereka perlu kembali ke dasar laut tempat mereka pertama kali menemukan monster. Sekarang keduanya sudah diburu oleh militer. Lalu dari mana kita bisa mendapatkan kapal selam? Saat keduanya buntu, teman baik Laura, Jack, maju. Dia menemukan sebuah boiler besar yang sudah lama ditinggalkan. Karena tidak ada kapal selam, jadi kita akan membuat sebuah tangki penyelam. Laura memeriksa dengan cermat, menemukan bahwa ketebalan boiler ini cukup sesuai. Pasti dapat menahan tekanan air di kedalaman 2000 meter. Dan sampingnya juga dapat dipotong untuk membuat jendela kapal. Memudahkan untuk melakukan pengamatan di dasar laut. Beberapa orang bekerja keras siang dan malam. Beberapa orang bekerja sama dengan tekun siang dan malam. Dapat dilakukan saat uji coba pertama kali. Karena kurangnya kekedapan jendela kapal. Air laut yang membanjiri hampir membuat kakak Kiang terluka parah. Setelah terus-menerus diperbaiki, tabung penyelam akhirnya bisa digunakan dengan susah payah. Namun ini tanpa ragu akan disertai dengan risiko besar. Untuk meningkatkan peluang hidup mereka sebanyak mungkin. Jack juga memasang rakit penyelamat darurat di tubuh tabung. Tenaga listrik kompresor habis. Rakit penyelamat akan mengembang secara otomatis. Mereka dibawa kembali ke permukaan laut. Semua persiapan telah siap. Kakak Kiang dan Laura masuk ke dalam tabung secara bergantian. Kapal penarik. Mereka perlahan-lahan dimasukkan ke dalam air. Seiring dengan pelepasan terus-menerus tali. Laura dan yang lainnya tenggelam ke dasar laut. Ketika mencapai kedalaman 1800 meter. Tali tiba-tiba putus. Tabung penyelam jatuh ke bawah tanpa kendali. Akhirnya jatuh dengan keras ke dalam lubang misterius di dasar laut.
Benturan keras menyebabkan sistem listrik mati total. Dan masalahnya tidak berhenti di situ. Air laut mulai merembes dalam jumlah besar. Sistem sirkulasi udara juga mengalami kerusakan. Mereka terperangkap di dasar laut yang gelap. Hanya tersisa 1 jam hidup. Laura segera memanggil Jack di kapal penarik. Namun tidak mendapat respons apapun. Padahal sudah diuji banyak kali sebelum menyelam. Mengapa tali pengikat tiba-tiba putus? Sekarang bukan saatnya memikirkan masalah ini. Yang terpenting sekarang adalah mencari cara untuk melarikan diri. Keduanya mencoba untuk tetap kuat. Mulai memperbaiki kerusakan sirkuit di dalam kabin. Asalkan bisa menghidupkan kompresor untuk mengisi udara. Maka rakit penyelamat darurat bisa membawa mereka kembali ke permukaan laut. Namun nasib berkata lain. Setelah susah payah memperbaiki sirkuit, menekan tombol start tapi tidak ada respons. Ternyata rakit penyelamat tertekan di bawah tabung penyelam. Laura tidak menyerah dan menekan lagi. Namun tetap tidak ada respons. Sekarang dia merasa putus asa. Apakah benar-benar hanya bisa menunggu kematian dengan diam? Digerakkan oleh dorongan untuk bertahan hidup. Keduanya mulai menggoyangkan tabung dengan keras. Mereka mencoba untuk mengeluarkan rakit penyelamat yang terjepit di bawah. Namun, tempat di mana mereka berada adalah suatu cekungan. Lara segera menyadari bahwa usaha ini sia-sia belaka. Dan akan meningkatkan konsumsi oksigen. Tak lama kemudian, sensasi pusing akibat kekurangan oksigen mulai muncul. Lara melihat layar di sebelahnya. Sisa oksigen hanya cukup untuk mereka bertahan hidup selama 37 menit. Jojo dengan hati yang patah melihat ke jendela kapal. Dan menemukan bayangan seseorang berdiri di dasar laut. Terkejut, ia segera memanggil Lara. Namun, saat dilihat kembali, tidak ada apa-apa di luar sana. Ternyata, hanya ilusi yang muncul karena kekurangan oksigen. Lara mengambil alat panggil terakhir kali. Mengirimkan sinyal darurat ke daerah laut terdekat. Awalnya hanya percobaan terakhir dalam keputusasaan. Tidak disangka mendapat tanggapan. Namun sayangnya, mereka sepertinya sama sekali tidak mengerti bahasa Inggris. Kak Yang menyimpulkan bahwa orang yang berbicara itu berbicara dalam bahasa Cina. Namun keduanya sama sekali tidak pernah belajar bahasa Mandarin. Akhirnya mereka hanya bisa menyesali kesempatan untuk diselamatkan yang terlewatkan. Kandungan oksigen sedang turun dengan cepat. Laura dan temannya tidak lagi berharap untuk bisa lolos. Namun pada saat itu, tabung tiba-tiba mengalami getaran hebat. Mereka segera menyadari bahwa ini pasti karya monster. Dia mengeluarkan kamera yang dibungkus dengan bahan khusus. Ingin mengambil bukti keberadaan monster sebelum mati. Di luar jendela, gelap gulita. Secara samar, makhluk raksasa yang tidak dikenal sepertinya sedang bertelur. Dan di sisi lain tangki selam. Banyak monster raksasa sedang berenang. Keduanya sangat terkejut. Kemudian getaran kembali terasa. Laura tiba-tiba mendapat kilatan cahaya di pikirannya. Jika menggunakan cahaya untuk menarik monster mendekat, bisakah kita menggunakan kekuatan mereka untuk keluar dari situasi ini? Saat ini kita hanya bisa mencoba segala cara. Mereka menyalakan lampu sorot eksternal. Mereka memegang kunci pas dan terus-menerus memukul badan tabung. Tak lama kemudian, seekor monster laut raksasa benar-benar tertarik. Langsung berenang menuju tabung penyelam. Arus air besar menghasilkan kekuatan besar. Tabung mulai berputar dengan keras. Saat tombol ditekan, rakit penyelamat berhasil terbuka dengan lancar. Mereka naik dengan cepat ke permukaan laut. Setelah menunggu dengan cemas, rakit penyelamat akhirnya muncul dari permukaan laut. Kedua orang yang selamat tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hati mereka. Dengan susah payah menendang pintu kabin terbuka. Saat itu kondisi cuaca di permukaan laut sangat buruk. Ombak terus masuk melalui pintu kabin. Kedua orang itu dengan susah payah berhasil keluar. Namun bahaya masih belum berakhir. Jack yang seharusnya mengemudikan kapal derek sudah menghilang. Dan ada lubang di permukaan sekoci penyelamat. Udara sedang bocor dengan liar. Bahkan satu-satunya selotip ditiup angin kencang ke dalam air. Sang kakang nekat turun ke laut untuk mengambilnya. Namun dalam kondisi cuaca yang sangat buruk seperti ini, mengambil kembali selotip tanpa ragu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Saat dia sedang mencarinya dengan susah payah, tiba-tiba dia melihat monster raksasa muncul di permukaan laut. Dia ketakutan dan berenang kembali ke sekoci penyelamat.